Semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini tetap kita Q&A karena banyak pertanyaan di Leamington Cake. Dan sudah ada yang praktek nih banyak nih ya. Cuman tunggu sebentar ya karena ini dia. Oke, pertanyaan pertama. Izin tanya Chef, untuk ganas bisa nggak Chef dibuat lebih cair biar lebih banyak? Oh, ini udah kemarin. Chef, waktu pembuatan Swiss buttercream metode Auben-Marie, pakai air di bawahnya panas atau dingin? Tolong dijelasin. Chef, waktu membuat Swiss buttercream metode Auben-Marie, pakai air apa di bawah, panas apa dingin? Tolong dijelasin. Oke. Teman-teman, di situ kan udah dijelasin Auben-Marie steam atau double boiler, seperti panasin coklat. Ya, namanya kita panasin coklat pasti pakai air panas dan apinya juga nyala. Chef, butter kalau dilelehkan memang lebih bening dari margarin. Dia lebih bening karena lapisan susu sama lemaknya itu pisah. Beda sama dengan margarin ya. Kalau butter itu memang lebih bening. Tapi kalau pas diaduk-aduk jadi kayak warna butek-butek gitu ya teman-teman, karena ada lapisan susunya ibaratnya ya. Chef, butter Holman tipe apa? Loh, ini kan udah ya. Chef, kenapa adonan harus soft peak? Berarti kocoknya nggak boleh sampai kental berjejak. Untuk soft peak hand mixer berapa menit kira-kira? Udah ada di resep, coba dibaca. Kenapa harus soft peak? Oke, kenapa harus soft peak? Jadi gini teman-teman, jadi kalau misalnya oksigen dan telur itu, kalau misalnya kita gabungin teman-teman, kalau misalnya ini tanpa emulsifier ya, tanpa emulsifier itu maksimal hanya sampai soft peak aja, ya. Nggak mungkin teman-teman memakai, kecuali kalau putih telur ya, kecuali kalau putih telur itu beda. Kalau kuning full itu maksimal sampai di soft peak, nggak bisa sampai di hard peak, ya. Jadi itu udah satu alasannya. Yang kedua, kalau misalnya pakai emulsifier, kalau kita kocok sampai hard peak, itu yang akan didapat adalah tidak selembut yang soft peak. Karena kenapa? Karena oksigen yang sudah didapat dari kocokan telur dan gula itu melebihi kapasitas si telur ini. Jadi ibarat kalau misalnya tanpa emulsifier itu kan soft peak, ibarat 100% segitu ya. Kalau misalnya pakai emulsifier, dia sampai hard peak itu udah 120 atau 130. Kapasitas yang ditampung oleh telur ini melebihi. Jadi oksigennya melebihi kalau misalnya pakai emulsifier. Jika teman-teman membuat cake memakai emulsifier, dikocok sampai hard peak, pasti tidak akan selembut yang soft peak. Karena oksigennya, kadar oksigennya dia lebih banyak. Itu yang mengakibatkan kalau misalnya teman-teman memakai emulsifier, itu gelembung-gelembungnya atau bubble-bubble-nya itu akan lebih banyak. Karena kalau misalnya teman-teman potong itu kuenya, itu dia akan banyak-banyak, itu yang menyebabkan tidak lembut. Tapi kalau misalnya kita pakai emulsifier, teman-teman kocok sampai soft peak, itu dia akan sama seperti itu. Makanya kalau di resep-resep aku, kalau misalnya pakai emulsifier juga, pakai emulsifier itu akan sama lembutnya tanpa memakai emulsifier seperti itu. Jadi itu penjelasannya. Karena kalau misalnya kita kocok sampai hard peak itu udah nggak mungkin kalau tanpa emulsifier, makanya sampai soft peak aja. Beda dengan teman-teman kocok putih telur atau meringue, itu memang minimal ada tingkat kocokannya, soft peak, terus medium peak sama hard peak ya. Jadi itu teman-teman penjelasannya. Chef ya, kuenya mulus banget. Bagus nggak turun, tapi pas dipotong dalamnya masih basah. Ini saya foto sudah dalam keadaan dingin, tetap tidak turun. Saya panggang 180 20 menit. Oke. Oke, ini basah berarti apinya kegedean, teman-teman. Teman-teman boleh turunin lagi di 170. Karena kalau misalnya ini apinya kegedean, jadi kulit atasnya udah coklat. Ya, bisa lihat. Nah, coba diturunin 170 selama 25 menit.
Oke, ini udah banyak yang praktek juga. Izin setor juga. Oh, udah berapa lagi nih yang praktek nih ya? Malam chef, izin setoran. Rasa enak strawberry butter cream juga enak banget chef. Pantesan Louis suka. Cake-nya sebagian saya isi pakai selai strawberry. Terima kasih chef Agung. Sama-sama. Wih, keren. Tapi ini tengahnya yang dipotong ya, jadi nggak menyamping. Keren. Top. Ya. Terus ada lagi. Izin setor juga chef. Wih, mantap. Ini juga. Oh, udah banyak yang setoran ya. Mohon koreksi chef. Udah keren. Enak cake and butternya lembut. Thank you chef untuk resepnya. Sama-sama. Tuh. Ya. Mana lagi? Izin setor lagi chef. Habis lihat YouTube Lamington 3 ada cara bikin butter cream coklat. Saya bikin. Oh, kemarin itu ya yang apa namanya? Q&A yang ketiga, cara buat buttercream coklat bisa bikin dan enak banget. Oh pasti, pokoknya meskipun aku kasih itu pasti enak ya. Filling coklat ini bisa dijadikan isian sus nggak chef? Bisa dong. Buttercream yang strawberry juga mantep. Thank you chef Agung resepnya. Sama-sama. Seneng saya kalau ngeliat yang seperti ini tuh seneng. Keren. Tuh ya. Mana lagi? Setor juga biar teman-teman pada semangat bikin. Oh, mantap. Nih. Banyak yang bikin sekarang, keren. Buttercreamnya enak banget. Masya Allah cantik, weh mantap. Nih. Enak nggak ngendel dan enggak enak dan nggak ngendel. Kata orang-orang yang ngerasain rasanya pas dan enak banget. Top. Cakep ini potong tengahnya apa cuma pengaruh buttercream di bagian atas? Oh, udah nggak. Oke, kita lanjut ke Q&A-nya. Chef, bentuk Swiss buttercream yang di-squeeze di topping di cake bisa tahan berapa jam di suhu ruang? Karena ini apa namanya? Dari butter. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya dari butter itu paling lama kalau dari kulkas ke suhu ruang itu sampai 4 sampai 6 jam lah ya. Kalau ada AC-nya itu bisa tahan seharian. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahan di suhu ruang, teman-teman boleh campur dengan shortening atau mentega putih. Jadi misalnya di resep buttercreamnya misal di 100, teman-teman boleh ganti 30 gram kasih shortening biar tahan lama. Untuk yang di atasnya kalau mau. Maksudnya apakah lama-kelamaan akan meleleh atau tetap kokoh? Kalau di suhu AC sih pasti akan kokoh. Karena aku udah coba, itu dari pagi sampai malam itu di suhu AC masih aman. Soalnya saya mau estimasi waktu dan packing untuk pengiriman cake jika menggunakan ojol. Oke, kalau misalnya teman-teman menggunakan ojol atau ojek online, itu ada caranya teman-teman. Oke, pertama kalau misalnya teman-teman mau kirim menggunakan ojol, teman-teman masukin ke dus ya, masukin dus, wrapping serapat-rapatnya ya, wrapping itu pakai plastik wrap, ya tahu ya, plastik wrap, teman-teman wrapping. Teman-teman masukin ke freezer selama 1 hari 1 malam ya, 1 hari 1 malam. Ojolnya datang, teman-teman itu kan panas udara di luar ya, di luar udah panas lah ya gitu ya. Teman-teman kirim itu akan bertahan 4 jam di pakai ojek ya, motor ya, di ojek itu akan tahan. Karena kemarin waktu zaman-zamannya sering kursus hands on, itu ada peserta kursus yang pakai mobil ya, Baileys roll cake itu pakai mobil, disimpan 1 hari 1 malam, dia berangkat pagi nyampe ke mana ya? Kemarin pokoknya dia jarak waktunya 7-8 jam, pas nyampe itu dia masih dingin, masih enak. Jadi ibaratnya 7-8 jam naik mobil ber-AC, jadi kalau misalnya naik motor ibarat 3-4 jam. Itu pasti akan tetap dingin dan kokoh. Nah, ini tinggal pembawaan ojolnya aja nih. Kalau misalnya dia
ya kasar segala macam ya pasti rusak. Tapi kemarin aku udah tes, itu aku freezerin 1 malam, kirim dari sini sampai peak Food Street 2 itu masih bagus, masih kokoh, dan pas orangnya makan masih dingin. Jadi dari sini ibarat dari sini ke peak, ini Jakarta Barat, Cengkareng, dari sini ke peak itu kurang lebih kalau waktu siang, waktu macet-macetan itu hitunglah 40 menit. Dari sini 40 menit, peak yang naik motor ya, jalanan macet, itu 40 menit, makan masih dingin. Jadi ibaratnya ya kalau misalnya teman-teman ibaratnya 1 jam 60 menit, ya dari sini paling dari sini ke Gading. Kalau di Jakarta ya 1 jam nyampe lah. Biasa kalau ngirim-ngirim paket yang Gojek instan itu aku jamin pasti aman. Tinggal ojeknya bawanya rusak atau enggak gitu aja. Tapi kalau instan sih aman ya. Chef, untuk pembuatan Swiss buttercream bisa nggak unsalted butter diganti dengan salted butter atau mentega putih biasa? Oke, kalau mau diganti salted boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya diganti mentega putih biasa juga bisa. Tapi akan ada kelemahannya. Yang pertama, pasti akan lebih berat. Ya kelebihannya pasti akan lebih tahan suhu ruang. Udah gitu aja. Chef, beberapa referensi ketika mengocok telur harus pakai high speed dan ada juga dianjurkan medium speed. Kalau chef pilih yang mana dan alasannya apa? Oke. Jadi kalau misalnya high speed itu untuk kocokan telur pada saat pokoknya ada kuning putih campur atau kuning semua, itu biasanya aku pakai yang high speed. Kenapa? Karena hand mixer itu berbeda dengan standing mixer. Jadi ibarat contohnya seperti ini. Standing mixer nih ya, ini standing mixer itu kan mesinnya gede ya, ibarat mesinnya setangan kita. Ada yang ini hand mixer, ya mesinnya cuma segini lah. Kalau misalnya pakai hand mixer kita kocok high speed, itu dia akan lebih banyak gelembung udaranya, itu tidak akan bisa sebagus yang medium speed. Jadi kalau misalnya pakai standing mixer, aku pakainya medium speed. Tapi kalau pakai hand mixer, aku pakainya high speed. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya hand mixer yang kecepatannya high speed itu akan sama dengan yang medium speed di standing mixer. Jadi kita juga kalau buat kue itu kita nggak bisa asal kocok. Oh pokoknya kayak misalnya ada di resep kocok sampai hartik seperti itu. Kita nggak tahu menitnya seberapa, kecepatannya seberapa. Tapi kalau misalnya kita udah tahu menit dan kecepatannya berapa, itu teman-teman dalam produksi mau sebanyak apapun, mau ribuan, mau ratusan, itu rasanya akan sama. Kecuali kalau misalnya teman-teman tinggal pokoknya udah kocok, hajar jadi, spread, itu nanti akan ada namanya kue yang enak hari ini lembut. Teman-teman kalau misalnya beli di bakery segala macam, pasti akan ada namanya teman-teman pada suatu saat teman-teman coba, itu oh ini kok enak banget ya. Ini rasanya lembut, moist. Nah, teman-teman coba nih, 4-5 hari kemudian, kok rasanya ini kering, terus abis itu rasanya itu nggak selembut kemarin yang aku coba. Nah itu jadi kalau misalnya udah main produksi, teman-teman main hajar aja, pokoknya sampai hartik, pokoknya pas saya lihat hartik, ya udah saya campurin tepung, campurin butter, selesai, abis itu teman-teman panggang, seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya di bakery-bakery yang mainnya produk massal pasti akan seperti itu. Beda dengan yang homemade. Dan kalau yang homemade-nya yang kita udah yang kan udah banyak banget yang kursus sama aku. Kalau misalnya teman-teman udah pakai dengan tata cara seperti itu yang di timer menitnya keberapa, habis itu speednya berapa, mau pakai hand mixer, mau pakai standing mixer, itu teman-teman mau buat 1 resep, mau buat 10 resep, rasanya akan sama. Karena kita kalau misalnya mau menciptakan rasa yang sesuai, kalau di cake itu kita harus menitin, itu kecepatannya kita juga harus perhatiin, dan kekentalannya juga harus sama. Nah, udah sampai situ, teman-teman tinggal eksekusi di panggangan aja. Oke, seperti itu. Itu namanya kita menjaga kualitas si cake supaya sama pada saat kita buat dan pada saat kita jual besok sampai kita jual setahun lagi, itu rasanya akan sama, teksturnya akan sama. Makanya di semua resep aku, semua itu menitnya aku menitin, kecepatannya juga aku kasih tahu, semuanya di gram pasti akan sama, seperti itu. Jadi aku yang buat
sama teman-teman yang buat, meskipun teman-teman misalnya di luar negeri, di luar kota, di pedalaman, mesti dapat resepnya yang sama, teman-teman dapat bahan yang sama, kocokannya juga semua sama, hasilnya akan sama. Begitulah. Jadi kata orang, kalau di cake ya, beda tangan pasti akan beda rasa. Tapi kalau di resep aku, itu udah aku gram-gramin, semua udah aku menitin, pasti hasilnya akan sama teman-teman. Tinggal teman-teman manajemen di oven aja. Itu harus kenalan. Tapi kalau misalnya teman-teman kocokan dan menit, itu aku jamin 100% akan sama. Kenapa? Yaitu, jadi teman-teman harus manajemenin waktu dan kecepatannya. Makanya teman-teman jangan lupa punya standing mixer nih ya. Bisa punya standing mixer, teman-teman harus, misalnya teman-teman mau produksi, teman-teman catat, oh nih waktunya segini, kecepatannya segini, tempel, biar orang yang kerja hasilnya pun akan sama teman-teman yang kerjain, seperti itu. Jadi aku juga nanganin bakery, cakery seperti itu. Jadi kalau kita manajemenin si orangnya, kita latih seorangnya, mau teman-teman ditinggal, ibaratnya mau ditinggal kayak mau diapain kayak, ibaratnya nggak masuk keluar segala macam, dari ibaratnya dari yang paling pinter sama paling yang baru kerja, itu hasilnya akan sama teman-teman. Seperti itu. Kita harus manajemen. Jadi kalau misalnya kita mau buat suatu produk, kita kuasai dulu. Kita yang ngajar mereka. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalau orangnya pergi, aduh gimana nih, kita nggak bisa apa-apa. Jangan. Kitanya belajar dulu, baru kita ngajarin orang. Jadi kalau misalnya udah seperti itu, mau ditinggalin segimanapun orangnya, hasilnya akan tetap sama. Seperti itu. Kalau masakan beda. Kenapa? Karena kita harus tahu apinya. Udah tahu apinya segimana, habis itu bumbunya segimana, nah itu beda. Terus juga dimasukinnya saat kapan, itu beda. Jadi kalau misalnya udah api gitu ya teman-teman, ya memang harus turun tangan sendiri. Karena api itu kayak buat masakan nasi goreng segala macem, karena kemampuan ibaratnya mengaduknya itu beda, tapi kalau di cake itu pasti akan sama. Makanya teman-teman kalau misalnya buat, kalau masakan yang dari kakeknya sampai yang anaknya itu kan pasti akan beda. Pasti akan beda, nggak mungkin sama. Karena teknik masaknya, teknik pengapiannya kalau nasi goreng itu pasti akan beda. Dan teknologi yang berkembang sampai dari dulu sampai sekarang, pasti itu akan beda. Tapi kalau misalnya cake itu pasti akan sama. Contoh kalau misalnya teman-teman sering dengar nggak? Kalau misalnya kita makan cake nih ya, makan cake, oh ini sama banget nih teksturnya dan rasanya seperti yang nenek aku buat. Karena ya itu, karena yang penting itu ada manajemen waktu, mixer segala macam itu sama. Chef, tolong jelaskan tinggi loyang dengan suhu yang dipakai. Loyang rata-rata tinggi 6-7, baiknya pakai suhu berapa? Oke, wah ini jadinya panjang nih ya teman-teman, bisa sampai setengah jam. Karena pertanyaannya ini berat-berat nih. Oke, jadi contohnya gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman loyang tinggi, ini ibarat tinggi 2 lah ya. Ini ibaratnya tinggi 2. Ini ibaratnya tinggi 7. Tinggi 7 ya. Ibarat seginilah, ambil contohnya. Ini tinggi 2. Teman-teman mengolah cake atau mengolah adonan kue, itu tingginya 1. Tingginya 1. Dengan teman-teman mengolah yang tinggi segini, kuenya 1 tapi teman-teman pakai loyang 7. Itu pasti hasilnya akan kering di pinggirannya teman-teman. Akan lebih gosong. Kenapa? Karena panas yang dari atas yang itu akan merambat ke bawah. Sama teman-teman seperti ini, teman-teman punya rumah yang zaman sekarang itu kan atapnya, plafonnya rendah-rendah ya. Sama teman-teman masuk ke museum sejarah yang atapnya tinggi-tinggi, meskipun nggak ada kipas, itu pasti akan lebih adem dibandingkan dengan atapnya yang kecil, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya loyang 2 cm, adonannya harus 1 cm. Kalau misalnya teman-teman punya loyang adonan 3 cm, adonan juga harus 4 cm. Aku biasanya pakainya yang adonan 3, tingginya 4. Pokoknya harus beda 1 cm, maksimal 2.
Karena kalau beda jauh, pinggirannya akan lebih cepat gosong. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin loyang tinggi 67, adonannya minimal harus 5 cm lah, seperti itu. Kenapa pas pengocokan telur harus 1/4 whisk? Maksudnya gimana? Oke, itu sebenarnya udah dijelasin ya. Kenapa harus 1/4 whisk? Oke, jadi pertanyaannya kalau kita jawabnya di hand mixer ya. Kenapa harus 1/4 whisk? Oke, ini whisk yang balonnya ya teman-teman ya, bukan yang apa tuh namanya, tongkatnya atau bukan yang tiangnya. Ini yang whisknya. Kalau teman-teman kocok itu cuman 1/8 whisknya, itu nggak bakal naik sempurna teman-teman. Coba teman-teman kocok ibarat satu telur mangkoknya gede, itu nggak bakal naik dibandingkan dengan 1/4 whisk. Jadi minimal itu kita harus tahu 1/4 whisk. Kalau udah tahu 1/4 whisk, dia akan mengembang dengan sempurna. Jadi kalau misalnya hand mixer tuh kan ada pentolan kecilnya. Kalau teman-teman taruh di sini cuman kocok segini, itu nggak bakal naik. Lama kocok, itu telurnya juga akan rusak gitu. Dan maksimal kenapa harus setengah whisk teman-teman? Teman-teman pernah lihat ada yang kocoknya sampai atas-atas gitu, itu udah nggak bakal benar teman-teman. Teman-teman kalau misalnya kocok udah sampai segitu, nggak akan kocok sempurna. Panas hand mixernya, masuk ke telur, nanti yang ada juga akan turun itu si adonannya. Seperti itu penjelasannya. Jadi kita tuh harus, ya pokoknya harus benar-benar tahu, oh nih cake-nya seperti ini. Makanya kalau misalnya yang bakery baru terus yang booming yang enak, habis itu tiba-tiba jadi nggak enak, pasti akan ada yang namanya ditinggalin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka cakery, minimal teman-teman tahu belajar dulu baru buka. Jadi kalau misalnya yang kursus seperti ini tuh kan tahu, oh ini aku udah tahu seperti ini, tanya sama chefnya seperti ini, dan aku kenapa taruh ini di YouTube, jadi teman-teman bisa tahu teman-teman. Jadi ibaratnya teman-teman lupa segala macam, oh ada seperti ini, tinggal lihat lagi gampang. Chef, kenapa keluar dari oven cake-nya kempes? Sebabnya apa ya, Chef? Kulit atasnya juga pinggirannya loyang lepas. Salahnya di mana? Oke, jadi itu salahnya adalah di suhu ovennya yang terlalu tinggi. Sama seperti yang tadi, itu ada lapisan bawahnya yang nggak matang. Lapisan bawah kulitnya ya. Jadi ini kulit sini itu atasnya udah coklat, tapi ini itu masih basah. Itu namanya apinya ketinggian. Teman-teman boleh kurangin jadi 160 sampai 170. Atau kalau mau ambil amannya, teman-teman atas kalau ada pemisah ya, atas bawah. Misalnya 180 di resep, teman-teman bawah bisa 170, atas 160. Yang penting matangnya maksimal 25 menit. Atau kalau lewat dari batas hanya 5 menit aja, itu 30 menit. Udah lebih dari situ teman-teman boleh gedein. Berarti apa yang tadi aku kasih itu kekecilan. Chef masih bingung dengan sweet buttercream kuning di buttercream. Tapi maksudnya gimana ya? Saya berulang dengerin video Q&A yang part 1 belum paham. Ada contoh dan caranya penggunaan, Chef? Maaf, baru pertama kali ikut baking. Teman-teman tahu kan, itu yang buttercream kuning tuh buttercream yang awal teman-teman. Yang awal kita buat itu kan buttercreamnya warna kuning. Di Q&A juga aku udah jelasin, kalau teman-teman pakai yang buttercream tape, itu teman-teman kan masih di tapenya, itu nggak bakal bisa keluar. Jadi makanya kalau misalnya squid yang buttercream yang tape, teman-teman pakai awal yang buttercream yang dibuat. Ya, jadi ini kita buat nih Swiss buttercream, kan warnanya kuning kan? Nah, teman-teman squidnya pakai yang itu di atasnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang tapenya juga, ya terserah, nggak apa-apa, bisa juga. Tapi ya ancur-ancuran, nempel-nempelan. Seperti itu. Oke, sudah nggak ada lagi. Oke, sudah tidak ada lagi. Wah, udah 24 menit. Mantap. Jadi cerita panjang lebar, tapi nggak apa-apa lah. Semoga teman-teman nggak bosan ya dengerin ocehan saya. Semoga teman-teman nonton dari awal sampai akhir, dan banyak lagi nanti Q&A-nya, nggak bosan-bosan ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu.